Halo, bertemu lagi dengan saya Dimas Dwijaya Palguna, mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Udayana. Tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah proses produksi 1 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Nindya, ST, MT, dan sekaligus juga untuk mengedukasi terkait tentang casting proses. Adapun buku yang saya gunakan sebagai referensi utama dalam video ini yaitu berjudul Handbook of Manufacturing Process, How Product, Component, and Materials are Made yang ditulis oleh James G. Brala. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai peleburan logam untuk pengecoran dan pengecoran cetakan pasir. Dan pada video ini kita akan membahas mengenai yang pertama ada proses cetakan habis pakai lainnya, yang kedua ada proses cetakan permanen, yang ketiga ada pengecoran sentrifugal, dan terakhir ada die casting. Yang pertama dalam proses cetakan habis pakai lainnya adalah pengecoran cetakan keramik. Pengecoran cetakan keramik adalah proses pengecoran logam yang mirip dengan pengecoran cetakan plester. Perbedaannya pada cetakan keramik terbuat dari bahan-bahan keramik tahan api yang dapat tahan terhadap suhu yang lebih tinggi daripada plester. Adapun kelebihan pengecoran cetakan keramik yakni akurasi ukuran yang baik, kemudian permukaan benda kerja baik, proses permesinan dapat dikurangi, dan cocok untuk logam dengan suhu cair yang tinggi. Adapun kelemahannya yakni pengecoran cetakan keramik ini relatif mahal dan proses pembuatan cetakan yang relatif lama. Berikut ini merupakan proses pengecoran cetakan keramik. Di sini ada bubur keramik yang dituangkan pada pola yang diletakkan pada rangka cetakan. Pola dapat dibuat dari kayu ataupun logam. Setelah pola terbentuk, cetakan dipindahkan, dikeringkan, dan dibakar untuk menghilangkan zat-zat yang mudah menguap. Selanjutnya ada proses cangkang keramik. Proses cangkang keramik merupakan modifikasi dari proses cetakan keramik untuk mengurangi biaya cetakan dengan mengurangi bahan keramik. Jadi hanya lapisan yang menghadap ke sekeliling pola yang terbuat dari keramik, dan sisa cetakan terbuat dari fairclay yang lebih murah. Pendekatan ini digunakan ketika coran berukuran besar dan cetakan keramik konvensional akan terlalu mahal. Proses saw dan unicast adalah dua dari beberapa metode yang dapat digunakan untuk membuat cetakan cangkang keramik. Proses saw merupakan proses cetakan keramik yang menggunakan dua jenis cetakan yang berbeda. Yang pertama merupakan cetakan keramik keseluruhan dan digunakan terutama untuk coran kecil. Dan yang kedua merupakan cetakan yang terdiri dari cangkang keramik dengan ketebalan 2,3 hingga 9,3 mm dan didukung oleh sejumlah besar fairclay murah. Keekonomisan penggunaan bahan keramik membatasi ukuran coran pada proses pertama dan tidak ada batasan ukuran untuk proses kedua. Proses saw menggunakan berbagai campuran bubuk tahan api dan pembawa cair etil silikat terhidrolisis dalam formulasi eksklusif. Berikut merupakan gambaran proses saw. Pada gambar A, pola untuk bahan cadangan ditempatkan dalam flask. Pada gambar B, campuran fairclay dimasukkan ke dalam flask dan dipadatkan dengan serdukan atau getaran. Pada gambar C, pola akhir pada plat pola. Pada gambar D, pola akhir dan bahan cadangan yang direkatkan dirangkai dalam flask yang sama. Pada gambar E, material keramik dalam bentuk bubur dituangkan ke dalam lubang antara material cadangan dan pola akhir. Pada gambar F, pola akhir dihilangkan. Pada gambar G, tengah cetakan dibalik dan dipanaskan dengan obor. Kemudian, dua bagian cetakan yang terbentuk dirakit bersama dan siap untuk dituang. Selanjutnya ada proses unicast. Proses ini mirip dengan proses saw, namun berbeda terutama dalam perawatan bahan keramik. Dalam proses saw, alkohol dalam bahan cetakan keramik dibakar sebelum retakan mikroskopis pada permukaan cetakan. Sedangkan dalam proses unicast, alkohol dilarutkan dalam pelarut cair atau uap, biasanya dengan menyemprotkan pelarut pada cetakan selama 15 atau 20 menit, dan perbedaan dalam cara pembuatan cetakan komposit.
di mana dalam proses saw menggunakan 4 pola, sedangkan dalam proses unicast, bubur menghadap keramik diterapkan pada pola terlebih dahulu. Ini segera menjadi gel dan bubur bahan pendukung dituangkan ke dalam labu sampai penuh. Dengan demikian, hanya satu set pola yang diperlukan. Masih di proses cetakan habis pakai lainnya, ada pengecoran cetakan plester. Pengecoran ini mirip dengan pengecoran cetakan pasir. Hanya cetakannya dibuat dengan plester sebagai pengganti pasir. Bahan tambahan seperti bubuk dan silika dicampur dengan plester untuk mengatur kepadatan, mengatur waktu pengeringan cetakan, mengurangi terjadinya kertakan, dan meningkatkan kekuatan. Pengecoran dengan cetakan plester digunakan untuk logam dengan titik lebur rendah seperti aluminium, magnesium, dan paduan tembaga. Untuk membuat cetakan, plester dicampur dengan air dan dituangkan ke dalam pola plastik atau logam dalam rangka cetak atau flex dan dibiarkan mengering. Di samping ini merupakan gambaran dari cetakan plester. Plester kop merupakan setengah bagian atas dari cetakan plester. Plester drag merupakan setengah bagian bawah dari cetakan plester. Kemudian logam dituangkan pada pouring basin. Selanjutnya turun melalui sprue. Kemudian dialirkan ke rongga cetakan oleh runner. Kelemahan dari cetakan plester. Yang pertama, perawatan cetakan plester sulit sehingga jarang digunakan untuk produksi tinggi. Yang kedua, kekuatan cetakan akan berkurang bila terlalu kering. Yang ketiga, bila cetakan tidak kering, uap lembab akan merusak hasil coran. Yang keempat, permeabilitas cetakan rendah, sehingga uap sulit keluar dari rongga cetak. Yang kelima, tidak tahan temperatur tinggi. Kemudian, adapun cara untuk menanggulangi kelemahan tersebut. Yang pertama, keluarkan udara sebelum diisi cairan. Yang kedua, anginkan plester agar dihasilkan plester yang keras dan padat. Kemudian yang ketiga, gunakan cetakan dengan komposisi dan perawatan khusus yang dikenal dengan proses Antioch. Proses Antioch adalah proses yang menggunakan campuran 50% pasir dengan plester. Memanaskan cetakan dalam autoclave atau oven yang menggunakan uap air super panas dan bertekanan tinggi, dan kemudian dikeringkan. Dengan cara ini akan dihasilkan permeabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan cetakan plester konvensional. Permeabilitas adalah kemampuan batuan untuk meloloskan fluida. Keuntungan dari proses Antioch, yang pertama, permukaan akhir baik, yang kedua, dimensinya akurat, dan yang ketiga, mampu membuat bagian coran yang tipis. Selanjutnya, di proses cetakan habis pakai lainnya. Pengecoran cetakan plester berbusa merupakan pengecoran cetakan plester konvensional dengan bahan pembusa ditambahkan ke dalam campuran plester. Pembusaan menghasilkan cetakan yang permeable karena sel-sel udara cenderung terhubung selama operasi pengeringan cetakan, menyediakan jalan keluar untuk setiap gas yang dihasilkan selama pengecoran. Sel udara kecil memberikan permukaan getaran yang halus dan cukup kuat untuk menahan tekanan pengecoran. Pengeringan cetakan plester berbusa sebelum pengecoran dilakukan pada kisaran suhu yang lebih rendah daripada pengeringan cetakan plester, karena sifat isolasi busa dapat mengakibatkan keretakan jika bagian luar cetakan terlalu panas. Selanjutnya kita masuk ke proses cetakan permanen. Pengecoran cetakan permanen. Pengecoran cetakan permanen menggunakan cetakan logam yang terdiri dari dua bagian untuk memudahkan pembukaan dan penutupannya. Pada umumnya, cetakan ini dibuat dari bahan baja atau besi tuang. Logam yang biasa dicor dengan cetakan ini antara lain aluminium, magnesium, paduan tembaga, dan besi tuang. Berikut ini merupakan gambaran dari pengecoran cetakan permanen. Di sini ada bagian cetakan stasioner atau bagian cetakan yang tidak bergerak alias diam. Di sini ada bagian cetakan yang bergerak yang digerakkan oleh silinder hidrolik. Kemudian cetakan diberi pemanas awal dan dilapisi. Selanjutnya, inti
bila digunakan, dipasang, dan cetakan ditutup. Kemudian, logam cair dituangkan ke dalam cetakan. Ketika logam sudah dingin dan mengeras, cetakan dibuka dan jadilah produk coran. Selanjutnya ada pengecoran cetakan permanen tekanan rendah. Cetakan diletakkan di atas ruang kedap udara atau airtight chamber. Kemudian gas bertekanan rendah sekitar 35 sampai 100 kPa dialirkan ke dalam ruang tersebut hingga logam cair yang berada di dalam ladle tertekan ke atas melalui saluran batu tahan api masuk ke dalam cetakan. Ejektor ini merupakan alat untuk mengeluarkan gas atau zat cair dari cetakan. Selanjutnya ada pengecoran lumpur atau slash casting. Pengecoran lumpur digunakan untuk benda cor yang berlubang dengan cetakan logam tanpa inti, menggunakan timah hitam, seng, dan timah putih. Tahapan pengecorannya, pertama, logam cair dituangkan di dalam cetakan dan dibiarkan sejenak sampai terjadi pembekuan pada bagian yang bersentuhan dengan dinding cetakan. Kemudian, cetakan dibalik sehingga bagian logam yang masih cair akan tertuang keluar dari rongga cetakan. Setelah itu, diperoleh benda cor yang berlubang. Ketebalannya ditentukan oleh lamanya waktu penahanan sebelum cetakan dibalik. Selanjutnya, pengecoran tekan. Pengecoran ini mirip dengan pengecoran lumpur, di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan, kemudian bagian inti yang pas dimasukkan ke dalam logam cair dan memberi tekanan yang cukup untuk membuatnya mengalir ke sisa rongga cetakan. Ketika logam cair telah didinginkan dan dipadatkan, inti segera ditarik kembali, meninggalkan pengecoran berongga. Rongga bagian dalam pengecoran memiliki dimensi yang terkontrol. Pengecoran ini digunakan dalam pembuatan benda-benda hias. Selanjutnya ada pengecoran vakum. Pengecoran vakum merupakan variasi dari pengecoran bertekanan rendah, di mana vakum digunakan untuk menarik logam cair ke dalam rongga cetakan. Peleburan, pengurangan, dan pengecoran semua terjadi di ruang vakum yang sama, mencegah kontaminasi atmosfer dari paduan. Pengecoran ini biasanya menggunakan metode peleburan induksi. Setelah proses cetakan permanen, kita masuk ke pengecoran sentrifugal. Pengecoran sentrifugal dilakukan dengan menuangkan logam cair ke dalam cetakan yang berputar. Akibat pengaruh gaya sentrifugal, logam cair akan terdistribusi ke dinding rongga cetak dan kemudian membeku. Jenis-jenis pengecoran sentrifugal dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengecoran sentrifugal sejati. Yang kedua, pengecoran semi-sentrifugal. Dan yang ketiga, pengecoran sentrifuge. Pengecoran sentrifugal sejati merupakan proses pengecoran logam di mana logam cair dituangkan ke dalam cetakan yang berputar untuk menghasilkan produk berbentuk tabung. Di sini ada rol penggerak, ada cetakan, ada rol bebas. Rol penggerak akan menggerakkan cetakan dan rol bebas akan mengikuti gerakan dari cetakan. Kemudian gambar di sampingnya menunjukkan logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan horizontal yang sedang berputar melalui cawan tuang atau pouring basin yang terletak pada salah satu ujung cetakan. Pada beberapa mesin, cetakan baru diputar setelah logam cair dituangkan. Kecepatan putar yang sangat tinggi menghasilkan gaya sentrifugal, sehingga logam akan terbentuk sesuai dengan bentuk dinding cetakan. Bentuk luar dari benda cor bisa bulat, oktagonal, heksagonal, atau bentuk-bentuk yang lain, tetapi sebelah dalamnya akan berbentuk bulatan karena adanya gaya radial yang simetri. Selanjutnya, pengecoran semi-sentrifugal. Cetakan pada pengecoran semi-sentrifugal dirancang dengan riser terletak di pusat untuk memasuk logam cair, menggunakan cetakan sekali pakai, dan kepadatan logam pada pengecoran ini lebih besar di bagian luar daripada di pusat rotasi, sehingga proses pengecoran semi-sentrifugal sering digunakan untuk membuat produk yang bagian pusatnya dihilangkan dengan proses permesinan.
Hal tersebut bertujuan untuk membuang bagian produk yang kualitasnya paling rendah. Contoh dari pengecoran semi sentrifugal adalah roda dan katrol. Selanjutnya, pengecoran sentrifuge. Cetakan pengecoran ini dirancang dengan beberapa rongga cetak yang diletakkan di sebelah luar dari pusat rotasi sedemikian rupa sehingga logam cair yang dituangkan ke dalam cetakan akan didistribusikan ke setiap rongga cetak dengan gaya sentrifugal. Materi selanjutnya ada die casting. Die casting adalah proses pengecoran cetakan permanen di mana logam cair disuntikkan ke dalam rongga cetakan dengan tekanan tinggi, sekitar 7-350 megapascal. Tekanan tersebut dipertahankan hingga logam membeku, dan setelah dingin, cetakan dibuka dan produk cor dilepas. Yang pertama, dalam die casting, ada hot chamber die casting, di mana logam dilebur dalam wadah yang terpasang pada mesin, dengan tekanan injeksi yang digunakan antara 7-35 megapascal, dan dibatasi penerapannya pada logam dengan titik cair rendah, seperti seng, timah, dan magnesium. Untuk tahapan pengecorannya, pertama, cetakan ditutup, dan pluger ditarik ke atas. Logam cair masuk ke dalam ruang atau chamber. Kemudian, pluger menekan logam cair dalam ruang sehingga mengalir masuk ke dalam rongga cetak. Dan tekanan dipertahankan selama proses pendinginan dan pembekuan. Setelah itu, pluger ditarik dan cetakan dibuka, dan benda cor yang telah membeku ditekan keluar dengan pin ejector. Dan jadilah produk cor. Selanjutnya ada cold chamber decasting, di mana logam cair berasal dari tungku peleburan eksternal. Dan cold chamber decasting ini kurang cepat jika dibandingkan dengan hot chamber decasting. Untuk tahapan pengecorannya, cetakan ditutup dan piston ditarik. Logam cair kemudian dituangkan ke dalam ruang atau chamber. Setelah itu, piston ditekan sehingga mendorong logam cair masuk ke dalam rongga cetak. Kemudian tekanan dipertahankan selama proses pendinginan dan pembekuan. Setelah itu, piston ditarik dan cetakan dibuka, dan benda cor yang telah membeku ditekan dengan pin ejector. Selanjutnya ada pemangkasan, yakni menghilangkan kilatan atau flash, material overflow, gate, dan runner, di mana pemangkasan ini menggunakan pres hidrolik atau mekanis dan cetakan pemangkasan, dan dilakukan segera setelah pengecoran ketika benda kerja panas. Seperti pada gambar di samping, ada benda kerja yang masih memiliki flash yang dipangkas menggunakan pres. Yang terakhir pada video kali ini, yakni impregnation of die casting, yakni mengisi pori-pori dengan bahan organik atau natrium silikat untuk mempengaruhi kemampuannya dalam menahan tekanan. Tahap-tahapannya dimulai dengan pembersihan, kemudian menempatkan benda kerja di ruang vakum yang sesuai, yaitu vakum dinyalakan, dan silen dimasukkan ke ruang. Kemudian, tekanan di dalam ruang vakum akan mendorong silen ke dalam pori-pori yang ada di benda kerja. Setelah silen selesai dimasukkan, coran dilepaskan dari ruang. Yang terakhir, pemanasan atau pemanggangan. Silen sendiri digunakan untuk mencegah masuknya cairan melalui permukaan dan sambungan pada material tertentu. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan dalam bertutur kata, saya mohon maaf. Dan bila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, saya mohon untuk dikoreksi. Sekian, terima kasih.